slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Marc Marquez disebut telah membawa dampak besar bagi mantan timnya musim lalu Gresini Racing sebelum hijrah ke Ducati pada MotoGP 2025. MotoGP 2025 menjadi musim yang jauh berbeda untuk seorang Marquez di mana dia tampil dominan bersama tim barunya Ducati dengan rentetan kemenangan. Si alien masih sulit dibendung setidaknya hingga kompetisi musim ini merampungkan paruh pertama dengan 12 balapan yang terjadi. Berbekal 8 kemenangan Grand Prix dan 11 kemenangan Sprint Race, Marquez menutup paruh pertama MotoGP 2025 dengan menduduki puncak klasemen. Dengan 381 poin, Marquez meninggalkan rival terdekatnya yaitu adiknya sendiri Alex Marquez dari Gresini Racing melalui selisih 120 poin. Kehebatan pembalap berusia 32 tahun itu pada musim ini tidak lepas dari keberuntungannya mendapatkan satu tempat di tim pabrikan Ducati. Pasukan Borgo Panigale memilih untuk menjatuhkan pilihan mereka kepada Marquez untuk ditandemkan dengan Francesco Bagnaia dengan pertimbangan. Tak hanya riwayatnya sebagai juara dunia 8 kali, Marquez dipilih karena dia berhasil membuktikan diri selama membela Gresini Racing pada musim 2024. Rider Spanyol itu menjatuhkan pilihannya kepada Gresini Racing usai mengambil langkah berani dengan mengakhiri kontraknya di Repsol Honda lebih dini. Keputusan itu berbuah manis, Marquez kembali tampil kompetitif dan mampu merepotkan Bagnaia dan Jorge Martin, Pramac Racing, meski melaju dengan motor lebih lawas. Gresini Racing pada musim 2024 dibawa menuju level yang berbeda sebagai sebuah tim privater yang bisa mengguncang tim pabrikan. Sporting Director Gresini Racing, Michele Massini, tak segan menyebut bahwa kedatangan Marquez ke timnya telah membawa dampak yang besar. Dengan labelnya sebagai juara dunia, Massini sendiri tak menampik bekerja dengan Marquez merupakan momen yang menuntut banyak hal. Kematangannya dalam menangani sebuah masalah membantu banyak untuk kerja tim agar dia bisa kompetitif di lintasan balap. Pengalamannya unik, kata Massini soal dampak yang diberikan Marquez untuk Gresini Racing. Karena sebagai pembalap yang telah memenangkan begitu banyak balapan, dia sangat menuntut. Tetapi pada saat yang sama, dia langsung tahu apa yang dibutuhkan. Marquez tidak berbasa-basi, secara tidak langsung, untuk memecahkan masalah, dia langsung tahu di mana letak masalahnya. Lalu dia fokus pada apa yang bisa kami lakukan, bersama para insinyur, untuk memecahkan masalah itu. Imbuhnya, dilansir dari Crash.net. Selain itu, sosok pembalap yang identik dengan nomor 93 itu masih memiliki visi yang mumpuni dan membantu Gresini Racing berkembang. Pada musim ini sendiri, Gresini Racing menjadi tim yang cukup diperhitungkan melalui performa Alex yang sering mengalahkan Bagnaia di lintasan. Dia juga punya visi yang sangat jelas tentang keseluruhan akhir pekan balapan dan apa yang ingin dia lakukan untuk setiap bagiannya, ucap Massini. Itu berasal dari pengalamannya, yang hanya bisa didapatkan dari memenangkan banyak balapan seperti yang telah dilakukan sepanjang karirnya itu membantu kami semua untuk berkembang, tuturnya menambahkan. Dengan kematangan pengalaman Marc Marquez membuat MotoGP menjadi menarik. Akankah Marc Marquez mampu menjadi pembalap yang lebih kompetitif lagi? Mari kita saksikan keseruan di musim-musim berikutnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez mampu menjadi pembalap yang dominan serta selalu tampil kompetitif dalam setiap balapan. Membuat banyak sorotan tertuju pada dirinya. Pembalap Ducati, Marc Marquez, dinilai tidak pantas mendapatkan cemoohan seperti yang dia terima pada GP Italia lalu. Dominasi Marquez memang tidak terbantahkan setidaknya hingga MotoGP 2025 merampungkan 12 balapan atau paruh pertama kompetisi. Si alien menunjukkan kombinasi yang sempurna saat menunggangi Desmose di GP 25 di atas lintasan dengan sulit dibendung para rival. Total 8 kemenangan Grand Prix dan 11 kemenangan Sprint Race menjadi bukti nyata betapa hebatnya Marquez musim ini. Tak ayal, Marquez menutup paruh pertama MotoGP 2025 sebagai pemuncak klasemen dengan sudah menorehkan total 381 poin. Kehebatan yang ditunjukkan di lintasan tidak serta-merta membuat Marquez bisa lepas dari pandangan miring serta kebencian penggemar. Pembalap berusia 32 tahun itu bahkan sempat mendapatkan cemooh ketika berada di podium usai memenangi sesi Sprint Race GP Italia. Momen di sirkuit Mugello, Italia itu terbilang ironi mengingat seri tersebut merupakan balapan kandang Ducati, tim yang dibela Marquez. Sentimen kebencian kepada peraih 8 gelar juara dunia itu hadir lantaran seri tersebut juga kandang dan basis penggemar Valentino Rossi. Manajer Ducati, Davide Tardozzi pun sempat panas terhadap aksi penonton yang menyoraki Marquez saat menjalani victory ceremony di podium.
Kini, membuat mantan pembalap, Giacomo Agostini angkat bicara, ia juga memberikan pembelaan dan merasa yakin bahwa Marquez bisa menambah gelar dan bahkan melewati prestasinya. Pria yang telah dinobatkan sebagai legenda MotoGP itu masih memegang rekor sebagai peraih gelar juara dunia terbanyak sepanjang sejarah dengan 15 trofi. Bahkan Marquez mampu memecahkan rekor kejuaraan dunia milik saya, ujar Agostini. Karena kehebatan itulah, Agostini menilai Marquez tidak sepatutnya mendapatkan cemooh alih-alih pujian. Marquez adalah pembalap hebat dan dia pantas mendapatkan segalanya. Kita harus mengakuinya, bukan mencemoohnya, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Agostini juga memuji mentalitas rider yang identik dengan nomor 93 itu yang tak mudah jatuh saat masa sulit. Langkah berani Marquez terlihat saat dia menyudahi kerjasamanya bersama Honda yang menyisakan satu musim untuk bergabung dengan Gresini Racing. Di Gresini Racing, dia berhasil bangkit dan menemukan sentuhan terbaiknya lagi sebelum tampil dominan seperti saat ini. Marquez melewati masa-masa sulit, yang sebelumnya sangat sulit untuk diatasi, kata Agostini. Dan karena demi bisa menang lagi, dia merelakan uang dari Honda untuk bergabung dengan sebuah tim independen, imbuhnya. Dengan hasil yang kini sementara diraih Marc Marquez, membuat peluang Marc Marquez untuk menjuarai MotoGP menjadi semakin lebar. Akankah Marc Marquez mampu tampil dominan dan mampu meraih podium kembali? Satu hal yang pasti paruh kedua MotoGP akan segera bergulir, penggemar MotoGP pasti akan disuguhkan keseruan dan kejutan lainnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Dunia MotoGP semakin memanas. Digadang-gadang, tercuat kembalinya, Jorge Martin dari tim Aprilia. Mereka merasa yakin bisa mengalahkan Marc Marquez pada paruh kedua MotoGP 2025 mendatang. MotoGP 2025 yang kini telah memasuki paruh musim. Di mana pembalap asal Ducati, Marc Marquez masih mampu sebagai andalan serta menjadi satu nama yang sulit dibendung. Bagaimana tidak, dari 12 balapan yang telah berlalu, pembalap berjuluk Baby Alien, tampil dominan dengan 8 kemenangan Grand Prix dan 11 kemenangan sprint race. Penampilan gemilang di atas motor Desmosedici EP25 membuat Marquez memiliki keunggulan 120 poin atas rivalnya di papan klasemen sementara. Dengan sudah mendapatkan 381 poin, tak sedikit pihak yang merasa bahwa Marquez berpeluang besar meraih gelar juara dunia lagi. Meski demikian, Aprilia Racing sebagai salah satu rival Ducati pada MotoGP 2025 tentu tak ingin memuluskan langkah rider 32 tahun itu begitu saja. Hal tersebut diungkapkan oleh Massimo Rivola selaku CEO Aprilia, di mana dia yakin bisa menyulitkan dominasi Ducati di paruh kedua. Sepanjang putaran pertama, pabrikan Noale, Italia itu memang tampil tidak dengan kekuatan penuh lantaran juara bertahan Jorge Martin cedera. Pasokan poin mereka datang dari seorang Marco Bezzecchi yang mengemas 3 podium dengan 1 kemenangan Grand Prix. Di tangan Bezzecchi, RSGP beberapa kali mampu menyulitkan Marquez di lintasan di beberapa trek tertentu. Rivola sendiri sepenuhnya menyadari bahwa apa yang ditunjukkan oleh Bezzecchi belum cukup membuat timnya berada di posisi yang diinginkan. Perubahan dalam tim dilakukan untuk memperebutkan gelar juara, jadi kami jelas belum berada di posisi yang kami inginkan, kata Rivola. Bagi Rivola, secercah cahaya Aprilia hadir setelah Martin mulai tampil lagi pada EP Ceko. Seri terakhir di paruh pertama, Martin dinilai akan cepat beradaptasi dan bersaing di posisi-posisi podium di sisa balapan yang ada. Namun, saya bisa bilang ada beberapa faktor yang meringankan. Menurut saya, kita lihat saja nilai Aprilia mulai September nanti, ucap Rivola. Saya rasa Martin tidak akan butuh banyak balapan untuk kembali bersaing memperebutkan podium. Ini bukan untuk meremehkan Bezzecchi, yang telah melakukan pekerjaan luar biasa. Jika kami di sini, itu berkat dia dan Lorenzo Savadori, imbuhnya. Ditambah dengan adanya Bezzecchi, Rivola optimistis bisa menandingi kecepatan Marquez yang seolah belum bisa terbendung. Jika kami bersaing dengan Marquez, yang memakai Ducati yang tampaknya tak terkalahkan, saya yakin kami juga bisa mengalahkan dia dan Ducatinya, kata Rivola. Saya rasa kami tidak terlalu jauh, terutama di trek-trek tertentu. Trek kuncinya pasti Austria, yang bukan salah satu trek kami. Melihat bagaimana Bezzecchi membalap dan bagaimana motornya beradaptasi dengan trek yang berbeda, saya hanya bisa optimis, imbuhnya. Dengan akan kembalinya Jorge Martin yang akan mengaspal bersama Aprilia membuat MotoGP semakin menarik. Akankah Marc Marquez mampu mempertahankan dominasinya atau justru pembalap lain akan memberikan pertarungan yang sengit? Mari kita saksikan keseruan dan aksi pada seri MotoGP selanjutnya. I don't ever slow up, no I don't
take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Pembalap asal Ducati, Marc Marquez, dinilai masih terlalu kuat untuk dibendung dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025 ini. Kemenangan yang sebelumnya mampu kembali didapatkan Marquez, saat dirinya mengaspal di sirkuit Brno, dalam seri MotoGP Ceko 2025 sepanjang akhir pekan kemarin. Pembalap berjuluk Red Baby Alien tampil solid di atas kuda besinya untuk menunggangi Ducati Desmosedici EP25, untuk melejit sejak awal lomba usai start dari posisi kedua. Marquez memenangi duel melawan rekan setimnya Francesco Bagnaia yang bertindak sebagai pole sitter atau starter depan. Dengan penampilan kuatnya, Marquez berhasil memenangi balapan utama seri ke-12 dalam kalender MotoGP 2025 tersebut yang berlangsung 21 lap itu. Melalui hasil manis di EP Ceko, pembalap berusia 32 tahun itu menjadi pembalap Ducati pertama yang meraih 5 kemenangan secara beruntun. Hingga MotoGP 2025 akan memijak paruh kedua kompetisi, Marquez sudah menorehkan total 10 podium dengan 8 kemenangan Grand Prix. Untuk sesi sprint race sendiri, Marquez mengantongi catatan lebih gila di mana dia nyaris selalu mampu memijakkan kaki di podium tertinggi. Tercatat, Marquez hanya satu kali gagal meraih kemenangan dalam sesi balapan mini ini, itu pun dia finish di tempat kedua saat di sirkuit Silverstone, Inggris. Tak ayal, kemenangan pada EP Ceko kemarin membuat pembalap berkebangsaan Spanyol tersebut bisa memasuki jeda paruh pertama kompetisi dengan lega. Dengan raihan 381 poin, Marquez menciptakan jarak yang mulai jauh dengan para pesaingnya termasuk rekan setimnya Bagnaia yang berada di peringkat ketiga. Murid Valentino Rossi itu kini sudah berjarak 168 poin dari Marquez usai gagal memanfaatkan start terdepannya dan mengakhiri EP Ceko di tempat keempat. Adapun dengan rival terdekat yaitu Alex Marquez dari Gresini Racing, Marquez memiliki keunggulan total 120 angka. Performa gemilang pada MotoGP 2025 ini turut menghadirkan memori indah Marquez saat mengarungi musim 2014 bersama Repsol Honda. Di musim tersebut, rider yang identik dengan nomor 93 itu selalu meraih kemenangan dari seri pertama hingga seri ke-10 atau seri terakhir sebelum paruh kedua. Tak ayal, performa Marquez pada musim ini turut mengundang perhatian dari mantan pembalap MotoGP Carlos Ceca untuk berkomentar. Di mata Ceca, Marquez dengan daya dukung yang ada saat ini bisa melampaui pencapaian musim 2014 di mana dia meraih total 14 podium dengan 13 kemenangan dari 18 seri. Saya rasa Marquez bisa melampauinya, pencapaian musim 2014, kata Ceca. Saat itu, dia mungkin tidak memiliki motor terbaik, tapi saya rasa tahun ini ia punya. Jika tidak, tentu yang paling lengkap, yang bekerja paling baik dalam seri balapan, yang paling stabil, imbuhnya. Melihat performa Marquez di EP Ceko kemarin, Ceca merasa tidak ada yang bisa menandingi hegemoninya termasuk Bagnaia yang masih kesulitan. Kami melihat hari ini di Brno bahwa satu-satunya Ducati di depan adalah milik Marquez, ucap Ceca. Bagnaia berhasil mendekat, tetapi jika mau, dia bisa membuat perbedaan nanti. Jadi, saya pikir Marquez mampu melampaui musim ini, tanpa keraguan, imbuhnya. Dengan dominasi yang begitu kompetitif, kini membuat dirinya semakin kokoh bertengger di puncak klasemen, serta berpeluang besar untuk bisa meraih gelar juara dunia. Akankah Marc Marquez mampu selalu tampil impresif, serta mampu menjadikan dirinya juara? Satu hal yang pasti, sesi MotoGP masih belum selesai, masih banyak keseruan yang akan terjadi.